Hai sobat semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan membuat nasi goreng ekonomis yang harganya murah meriah. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pertama, siapkan air dalam panci, lalu rebus ayamnya, tambahkan irisan jahe dan garam. Di sini saya menggunakan ayam filet bagian dada. Rebus ayamnya hingga matang dan empuk. Jika sudah matang dan empuk, boleh diangkat ayamnya. Dan sisa airnya jangan dibuang, yang nantinya akan digunakan kembali. Lalu disuir-suir seperti ini ayamnya dan lakukan hingga selesai. Jika sudah selesai menyuir-nyuir ayamnya, sisihkan dulu ayamnya. Selanjutnya saya akan menghaluskan cabai merah, rawit merah, bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Kemudian blender bumbunya hingga halus. Maaf, tadi pas memasukkan cabai rawit merahnya tidak di video karena terlewat. Setelah itu siapkan wajan dan beri sedikit minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Kemudian tumis bumbu halusnya hingga harum. Jangan lupa tambahkan juga daun jeruk dan serehnya. Lalu tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan harum. Jika bumbunya sudah benar-benar matang dan harum, lalu masukkan ayam yang sudah disuir-suir tadi. Aduk semuanya hingga bercampur rata. Jika sudah bercampur rata seperti ini, saya akan menambahkan air kaldu dari sisa merebus ayam tadi. Dan jangan lupa tambahkan juga penyedap, gula putih, dan garam. Kemudian aduk kembali hingga bercampur rata. Lalu masak ayamnya hingga airnya sedikit agak sat. Nah, jika sudah sat seperti ini ayamnya, diaduk sebentar. Lalu matikan apinya dan sisihkan dulu ayam suwirnya. Kemudian iris-iris cabai merahnya tipis-tipis bentuk bulat seperti ini. Dan lakukan hingga selesai. Lalu iris-iris juga bawang merahnya. Kemudian iris-iris juga bawang putihnya. Setelah bawang merah dan bawang putihnya diiris-iris, lalu saya mau cincang halus bawangnya. Selanjutnya siapkan wajan dan beri sedikit minyak goreng dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu.
Jika sudah panas minyak gorengnya, lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya harum, lalu masukkan cabai merah, berikut jagung manis yang sudah saya rebus sebelumnya. Kemudian tumis cabenya hingga sedikit agak layu. Jika cabai merahnya sudah layu seperti ini, lalu masukkan nasi putihnya. Saya menggunakan nasi putih kemarin ya. Lalu tambahkan saus tiram, kecap asin, penyedap, dan garam. Aduk kembali hingga semuanya bercampur rata. Dan jika ingin nasi gorengnya hasilnya tidak lengket dan tidak lembek, nasi putihnya bisa dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dulu. Diaduk terus nasi gorengnya sampai benar-benar nasi gorengnya sedikit agak kering teksturnya. Nah, seperti ini hasilnya jika sudah kering nasi gorengnya. Lalu boleh matikan apinya dan saya mau sisihkan dulu nasi gorengnya. Selanjutnya siapkan 5 batang sosis yang akan saya potong kecil-kecil seperti ini. Lalu siapkan tepung berbumbu 2 sendok makan dan tambahkan sedikit air, aduk hingga rata dan sedikit agak kental. Jika sudah kental seperti ini, masukkan sosis yang sudah dipotong-potong tadi, kemudian celupkan ke dalam tepung berbumbu yang kering. Diaduk dengan menggunakan tangan seperti ini. Nah, hasilnya sudah cantik. Lalu digoreng di api sedang saja. Goreng sosisnya hingga kecoklatan. Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini, sosisnya boleh diangkat, tiriskan dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan kotak atau wadah berwarna putih seperti ini, lalu masukkan nasi gorengnya kira-kira setengah wadahnya. Sambil dirapihkan supaya cantik kelihatannya. Lalu tambahkan 1 lembar daun selada. Masukkan juga ayam suwirnya dan tambahkan juga sosis yang sudah digoreng tadi. Nah, nasi goreng siap dijual, dengan harga disesuaikan saja. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum sobat semua, jumpa lagi di dapur Ayami. Kali ini saya akan berbagi resep ide jualan enak dan murah meriah. Mau tahu cara pembuatannya? Ditonton dan disimak videonya sampai selesai ya, supaya tidak ada resep-resep yang terlewat. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Pertama-tama saya akan mencincang halus bawang putihnya terlebih dulu. Nah, nasi goreng yang mau saya akan buat ini simple banget cara pembuatannya dan sangat digemari oleh anak-anak. Jika sudah halus bawang putihnya, sisihkan dulu. Lalu saya akan mengiris-iris bawang merahnya. Di sini bumbu-bumbu buat nasi gorengnya mau saya iris-iris semuanya. Setelah diiris-iris bawang merahnya, saya akan mencincang-cincang juga bawang merahnya sedikit agak kasar.
Setelah itu, jika sudah dicincang kasar seperti ini bawang merahnya, lalu iris-iris juga cabai merahnya. Iris-iris halus cabai merahnya bentuk bulat seperti ini. Dan jika suka pedas, boleh ditambah dengan cabai rawit merah. Tapi di sini saya tidak menambahkan cabai rawit, cukup cabai merah saja. Lalu potong-potong dan iris-iris sosis sapinya selera saja. Di sini saya memotong sosis sapinya kecil-kecil seperti ini. Untuk sosisnya boleh menggunakan sosis merek apa saja, itu sesuai selera ya. Potong-potong dan iris-iris juga bakso sapinya tipis-tipis. Saya memotong bakso sapinya menjadi setengah lingkaran. Setelah itu iris-iris tipis-tipis wortelnya, lalu dipotong-potong kecil-kecil bentuk dadu seperti ini. Dan daun bawangnya juga diiris-iris halus seperti ini. Jika sudah selesai mengiris-iris semua bumbunya, sisihkan dulu bumbu irisnya. Selanjutnya siapkan wajan dan beri sedikit minyak goreng. Dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Lalu tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Jika sudah harum bawang merah dan bawang putihnya, lalu masukkan cabai merah, sosis, dan baksonya. Berikut wortelnya. Kemudian tumis bakso, sosis, dan wortelnya hingga setengah matang. Jika sudah setengah matang sosis, bakso, dan wortelnya, lalu masukkan telur ayamnya. Sambil diorak-arik seperti ini telur ayamnya. Lalu aduk hingga semuanya bercampur rata. Jika sudah bercampur rata, lalu masukkan nasi putihnya dan irisan daun bawangnya. Saya menggunakan nasi putih kemarin ya. Tambahkan juga kecap manis sesuai selera saja. Di sini saya menambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok makan. Jadi tidak terlalu coklat juga warnanya. Jangan lupa tambahkan juga garam dan penyedapnya. Kemudian aduk hingga semuanya bercampur rata. Masak nasi gorengnya hingga benar-benar nasi gorengnya teksturnya sedikit agak kering dan tidak basah. Jangan lupa dikoreksi rasa, dan jika teksturnya sudah kering seperti ini nasi gorengnya, boleh dimatikan apinya dan sisihkan dulu nasi gorengnya. Selanjutnya saya akan mengiris-ngiris bagian tengah kulit lumpianya. Iris-iris kulit lumpia tidak putus seperti ini. Seperti ini hasilnya.
dan lakukan hingga selesai. Kemudian tempatkan tahu putih dalam wadah dan dihancurkan menggunakan alat seperti ini. Jika tidak ada alat seperti ini, boleh menggunakan garpu. Hancurkan tahu putih sampai benar-benar hancur. Jika sudah hancur, lalu tambahkan bawang putih, tambahkan juga irisan daun bawang, beri lada, penyedap. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena dan 2 sendok makan tepung terigu. Jangan lupa tambahkan juga garam dan 1 butir telur ayam. Kemudian aduk hingga semuanya bercampur rata. Jika sudah bercampur rata, lalu ambil 1 lembar kulit lumpia dan beri isian tahu 1 sendok makan dan ratakan seperti ini. Lalu olesi di bagian ujungnya dengan air putih supaya menempel saat digulung, dan digulung seperti ini kulit lumpianya. Dan lakukan hingga selesai. Kemudian siapkan wajan dan beri minyak goreng secukupnya dan tunggu hingga minyak gorengnya panas dulu. Jika sudah panas minyak gorengnya, lalu masukkan lumpia tahunya. Dan goreng lumpia tahunya hingga kecoklatan. Nah, jika sudah warnanya seperti ini, boleh diangkat dan ditiriskan. Setelah itu sisihkan dulu lumpia tahunya dan tiriskan hingga benar-benar tiris minyaknya. Selanjutnya siapkan wadah kotak seperti ini dan beri alas 1 lembar daun selada. Lalu tempatkan nasi gorengnya sambil diratakan. Dan tambahkan juga lumpia tahunya, irisan tomat dan irisan timun berikut saus sambalnya. Dan lakukan hingga selesai. Nah, nasi goreng ini bisa dijual di kantin sekolah buat menu sarapan pagi anak-anak sekolah dengan harga yang ekonomis. Nah, nasi goreng ini bisa dilihat penampilannya seperti ini hasilnya setelah dikemas. Cantik bukan? Setelah itu ditutup menggunakan tutup transparan supaya kelihatan bagian dalamnya. Dan tambahkan juga label supaya lebih cantik penampilannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.